Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang menginginkan kamu. Tapi kalau memang saat ini kamu sudah dimiliki orang lain, maka dia akan pergi dari kamu. Seperti itu katanya ya, dia sebenarnya sangat-sangat masih menginginkan kamu. Cuman you came closer than anyone. Oh bukan cuman, sorry ya. You came closer than anyone. Karena menurut dia, kamu itu orang yang paling ngertiin dia. Kamu itu orang yang paling dekat dengan dia. Kalau sama kamu, dia ini kayak berani gitu loh, curhat, berani membuka diri ya, cerita gitu, walaupun mungkin nggak semua, tapi menurut dia kamu itu yang paling paham dengan dia, kamu yang paling ngertiin dia, kamu paling deket sama dia, kamu yang paling mau gitu loh ikut campur dengan urusan hidup dia, seperti itu. Stay optimistic about your love life ya, aku lihat di sini. Dia masih percaya ya, apapun yang terjadi di dalam kisah percintaan dia, pasti dia akan bertemu dengan sosok yang memang tepat untuknya gitu ya. Dan kalau memang di sini kamulah jodohnya, pasti kalian akan dipersatukan kembali. Nah itu, dia berpikir seperti itu, dia masih tetap optimis. Kalau memang kita dijodohkan, maka kita akan bersama gitu ya. Orang ini tetap optimis. Ada tingkat kodependensi di sini yang terjadi di hubungan kalian berdua. Bisa jadi mungkin dulu ya, hubungan kalian ini hanya sebelah pihak yang berjuang, yang sebelah pihaknya mah cuek, bodoh amat, tidak peduli, tidak menghargai ya. Jadi kemungkinan dulu mungkin kamu yang pantang-panting ya, mati-matian berjuang untuk dia, membuat dia bahagia, memberikan apa yang dia mau, seperti itu. Tapi si dianya malah bodoh amat, cuek, nggak peduli, tidak menghargai perjuangan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Jadi hanya sebelah pihak yang mungkin di sini berjuang. Terus juga mungkin salah satu di antara kalian ini ada yang masih memiliki suatu kecanduan akan sesuatu. Bisa jadi kecanduan selingkuh ya, kecanduan game, kecanduan rokok, kecanduan apapun lah ya. Pokoknya ada suatu kecanduan yang akhirnya tuh mengusik ya, akhirnya membuat hubungan kalian rusak. Express your love ya, mungkin selama ini kamu sudah mengekspresikan rasa cintamu terhadap dia. Dan ya dia udah tahu gitu kalau kamu itu memang benar-benar sayang sama dia, kalau kamu itu benar-benar cinta sama dia. Dan aku lihat juga sebenarnya orang ini orang yang sangat bergairah, memiliki ketertarikan sama kamu. Jadi dia merasa bahwa walaupun dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan orang lain ya, dia bersama dengan yang lain, seperti selalu ada tarikan ya, tarikan seperti ada magnet yang selalu menarik ke arah kamu lagi gitu. Jadi dia selalu kepikiran kamu terus, tertariknya ya sama kamu lagi, kembali lagi ke kamu terus gitu ya. Walaupun di sini dia sempat nyoba gitu ya, mencoba untuk udah deh sama yang lain, coba sama yang lain gitu ya. Mungkin karena hubungan kalian sulit dijalani, jadi ya udah sama yang lain gitu. Tapi setiap kali dia pergi ya mencoba dengan yang lain, ketarik lagi ke kamu gitu, kepikiran lagi ke kamu, kembali lagi ke kamu ya. Keep an open mind ya. Kalau aku lihat saat ini dia sudah mulai membuka pikiran dia, yang dulunya hanya berpikir sesuai kehendak dia saja, tapi sekarang sudah mulai memikir dari berbagai sudut pandang, seperti itu ya. Misalkan gimana ya, misalkan dulu kamu bucin banget sama dia, terus tapi dia ingin mencoba dengan yang lain, misalkan akhirnya kamu kecewa ya, dan kamu pergi. Nah di sini aku melihat ya di sini kan kamu kecewa dan pergi dari dia, otomatis kan kamu marah, kamu kecewa ya, sehingga dia tidak bisa bertindak apapun. Ya udah, kalau begitu mau nggak mau dia harus fokus dengan pekerjaannya, dengan sesuatu yang bisa dia lakukan kayak gitu. Terus atau apalah ceritanya, misalkan dulu dia sangat egois ya, dia beranggapan bahwa
menjalani hubungan dengan kamu, dengan si A, dengan si B itu sesuatu yang wajar. Tapi sekarang ketika mungkin kamu sudah dimiliki orang atau kamu sudah pergi meninggalkan dia, di sini dia sudah mulai berpikir, oh kenapa kamu sampai yang tadinya bucin banget sama dia kok sekarang dengan tegas meninggalkan dia, pergi atau bahkan mencari orang lain gitu ya, bersama orang lain. Di sini dia mulai berpikir, oh ternyata kamu sangat kecewa ya sama aku, kamu tersakiti ya oleh tindakanku, kamu marah ya sama aku, seperti itu ya. Dan aku lihat sekarang dia mulai berpikir, kenapa aku sangat bergairah sama kamu, dan ternyata memang aku sangat bergairah banget sama kamu. Ada passion di sini, kamulah orang yang mampu membuat dia merasa sangat tertarik gitu loh ya. Release your ex, aku lihat di sini nampaknya dia ingin melepaskan energi kamu juga, dia pengen move on ya dari kamu, aku lihat di sini. Dan juga ya mantan-mantan dia ya, mantan-mantan dia yang sekarang, mantan-mantan dia yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia juga ingin move on. Ada penyesalan nih aku lihat. Hubungan yang sulit ya, kalau aku lihat di sini ada Four of Wands, karena mungkin dia itu menggenggam teguh hal-hal yang negatif ketika dia bersama kamu. Mungkin bisa jadi ketika dia bersama kamu dulu ya, kamu ya oke sama dia mah memperjuangkan, tapi dulu dia mungkin mengabaikan kamu, menganggap kamu sepele, menganggap kamu tidak ada, bahkan mungkin hanya malah malah mencari yang lain ya, selingkuh atau apapun lah sebutannya. Intinya dia selalu ketika bersama kamu itu menggenggam suatu hal yang negatif, seperti itu. Dia menyadari hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kurang harmonis ya, terus itu juga tidak membahagiakan, bahkan mungkin keluarga, orang terdekat dalam kehidupan dia dan kehidupanmu pun merasakan ya bahwa hubungan kalian ini tidak stabil, hubungan kalian banyak sekali gangguannya seperti itu, dan dia merasa banget ya hubungan ini gagal seperti itu. Bahkan sering sekali terjadi konflik atau perselisihan di antara kalian ya, karena kesalahpahaman atau miskomunikasi yang terjadi, sehingga salah satu di antara kalian atau memang kalian berdua beranggapan bahwa hubungan ini merasa seolah-olah udah nggak cocok gitu, atau tidak cocok bagi kalian satu sama lain gitu hubungan ini ya. Kamu dengan dia merasa kayak nggak cocok gitu. Kamu berdealing dengan seseorang yang aku lihat gila kerja, orangnya pelit. Gila kerja, pelit lagi. Orangnya membosankan, nggak punya inisiatif, pemalas, pelit ya, tidak bertanggung jawab, suka berjudi, eksploitatif, posesif. Terus itu apa lagi nih? Dia orang yang ketika menjalin hubungan dengan kamu atau ketika dia bersama kamu, hubungannya tidak stabil karena memang dia tidak memberikan cukup usaha atau dedikasi dia untuk hubungan ini bisa berkembang. Hubungannya monoton, hubungannya tidak menarik, bahkan mungkin sekarang sudah kehilangan gairah dalam hubungan ini. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, pejudi, tidak setia, penipu ya. Masih suka bermain-main ya, masih belum bisa diajak berkomitmen atau serius seperti itu. Dia orang yang tertarik pada pasangan yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial. Terus juga orang yang gampang sekali mengingkari komitmen atau janji ya. Dia masih terobsesi dengan harta benda, uang, sehingga gampang sekali mengabaikan pasangannya ya. Dan hubungan kalian terasa tidak menarik dan membosankan seperti itu. Nampaknya dia dulu itu ketika bersama kamu ya,
sering sekali atau pernah menyalahgunakan kemurahan hatimu. Jadi dia hanya memanfaatkan kebaikan hatimu untuk mengurasmu atau mendapatkan keuntungan darimu, entah itu dari materi, dari uang atau apapun ya. Karena ini pentacles biasanya sih rata-rata uang, materi gitu ya. Orangnya apa ya, kayak suka berkuasa gitu, atau mungkin selama ini dengan kamu pun mendominasi ya, suka ngatur-ngatur hidupmu, bahkan mengarahkan hidupmu seperti itu. Aku melihat hubungan ini penuh dengan pemberian dengan syarat ya. Bisa jadi kamu mungkin ya memenuhi kebutuhan dia, keinginan dia, tapi mungkin kamu juga ingin bersyarat ya, bersyarat untuk segera dinikahi atau berkomitmen atau apa. Ada ketidaksetaraan di antara kamu dengan dia ya, entah kesetaraan ini dalam hal apa, mungkin itu dari materi atau status ya, status mungkin dia duda, kamu masih gadis, misalkan seperti itu, atau apalah, ada ketidaksetaraan di antara kalian. Terus juga ada pemerasan, bisa jadi mungkin salah satu di antara kalian ada yang diperas ya, kamu diperas dia atau dia yang diperas kamu. Ada pemerasan dari entah ini dari apa, energikah atau bahkan uang. Kemudian apalagi nih, hubungan kalian tidak stabil ya. Mungkin dia selalu menyalahgunakan kekuasaan dia atau otoritas dia sebagai pasangan terhadap kamu, selalu menguasai dirimu atau segala hal dalam hidupmu ya. Terus juga mungkin kamu dibuat seolah-olah kamu sangat bergantung atau tunduk sama dia ya. Karena di sini aku lihat memang dia selalu menyalahgunakan sifat baikmu, memanfaatkan sifat baikmu bahkan secara berlebihan tanpa membalas budi kebaikanmu. Adanya ketidakseimbangan di hubungan kalian yang bahkan aku lihat juga nggak pernah tuh ada perbaikan dari dia, atau dia mau memperbaiki ketidakseimbangan di hubungan kalian ini. Terus itu juga kalau misalkan kamu dengan dia memang belum menikah, berarti menunjukkan bahwa orang ini egois banget, orangnya kasar ya, dan gampang sekali menjauhi kamu. Kalau ada apa-apa tuh ngilang ya, ghosting ya, suka ngilang-ngilangan seperti itu. Salah satu di antara kalian nih sampai-sampai ada yang tidak bersikap baik dan tidak mau menerima pasangan baru saat ini, pengen menutup diri dulu atau fokus dengan diri sendiri dulu ya. Jadi kayak belum mau welcome untuk pasangan baru atau menemui orang baru gitu ya. Karena menurut kalian yang saat ini sedang tidak mau menjalin suatu hubungan dengan orang baru, itu menurut kalian akan justru malah menciptakan rintangan lainnya atau rintangan baru gitu ya. Ya bakalan ada rintangan lah gitu. Nanti malah terulang kayak kemarin gitu ya dengan si orang lamamu itu gitu. Makanya di sini ada nih dari kalian yang mungkin belum bisa membuka hati. Karena kamu pun menyadari kamu itu orangnya sangat bermurah hati banget, gampang memberi, sehingga kamu sekarang berpikir sudah tidak mau lagi dimanfaatkan oleh orang-orang di luar sana, sehingga kamu saat ini ingin menemukan keseimbangan yang tepat ya dalam hidupmu, dan kamu ingin bertemu dengan seseorang yang baru yang benar-benar tepat gitu. Tapi aku lihat memang saat ini kamu tetap waspada ya, dan kamu kayak benar-benar menjaga dirimu agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian apalagi nih, Three of Swords. Nampaknya si dia ini ada di fase kayak ingin meminta maaf ya, ingin mendapatkan pengampunan atau ingin rekonsiliasi lagi dalam hubungan kamu bersama dia. Ya, aku lihat di sini kayak dia sedang siap-siap nih untuk meminta maaf sama kamu, untuk apa ya, menghadapi luka dan penderitaan kamu ya dari masa lalu. Karena di sini dia sadar, dia tahu bahwa dia telah memberikan luka dan penderitaan di hubungan kalian kemarin seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini dia kayak ingin melepaskan rasa sakitmu
dan dendammu ya. Aku lihat di sini dia ingin berkomunikasi sekali lagi secara terbuka dengan kamu, agar bisa memiliki peluang, entah ini hubungan atau dekat lagi dengan kamu yang lebih besar dan bisa berkembang seperti itu. Jadi kalau aku lihat ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi ya setelah berpisah, aku lihat di sini. Tapi ada salah satu ya, kayaknya kamu kayak menolak untuk melepaskan kesedihan, penderitaan ya yang telah dia alami. Jadi kayak bakalan tetap terekam gitu loh di otak kalian gitu. Jadi untuk memaafkan kayak mana ya? Apakah kalian bisa sih disebut memaafkan ya? Soalnya di sini kalian masih kayak teringat-ingat, kayak masih kalau ingat yang dulu pernah dia lakukan tuh masih agak kesel, masih kayak menyesal mengenal dia, menyesal perlakukan dia dengan baik seperti itu ya. Jadi kalau dibilang memaafkan mungkin iyalah ya, bisa memaafkan, tapi kayak di otak tuh masih keinget dengan apa yang dulu pernah terjadi, yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Ada that ya, saat ini aku lihat mau nggak mau baik kamu dan dia harus melakukan perubahan secara besar-besaran. Karena di sini selama kalian menjalani hubungan berdua nih ya, hubungan kalian itu nggak kemana-mana, hubungan kalian tidak ada perkembangannya, akibat dari kalian itu tidak mau berubah ya. Kalian masih percaya, masih berpegang teguh pada hubungan yang tidak berkembang, terus berpegang teguh pada kebiasaan lama, atau dengan tingkah laku, perilaku, sifat yang sama gitu loh, nggak ada perubahan menuju ke lebih baik gitu ya, sehingga hubungan kalian ya stuck gitu. Terus itu juga ada masalah yang mendasari hubungan ini, bahkan masalah ini sudah mendarah daging. Misalkan dia suka selingkuh, dia suka berbohong, berulang kali dilakukan. Nah, contohnya seperti itu. Sehingga itu karena dia nggak pernah mau berubah dan kamunya mungkin selalu lembek, memaafkan dia terus, menerima dia terus. Jadi hubungannya gitu-gitu terus ya, nggak kemana-mana, nggak ada langkah selanjutnya di hubungan ini. Terus itu juga aku lihat suka atau tidak suka, banyak hal yang harus berubah di antara kalian atau di hubungan ini. Kalian harus bisa menerima perubahan atau apa yang bisa, tapi gini, atau bisa jadi memang kamu melawan ya, bisa jadi melawan perubahan atau melawan kebiasaan, tapi lebih banyak sih melawan kebiasaan ya. Jadi yang biasanya lembek, nah sekarang tuh berani untuk menantang seperti itu dalam hal apapun ya. Jadi kayak lebih berani aja kayak gitu kalau misalkan dulu kamu lembek. Kamu dan dia kayak perlu melakukan penyesuaian yang signifikan dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan, kekhawatiran-kekhawatiran, atau tindakan-tindakan yang pernah dulu kalian lakukan sehingga membuat hubungan kalian tidak berhasil. Jadi kayak melepaskan atau merubah dan melakukan penyesuaian seperti itu dengan situasinya gitu ya. Atau bahkan sampai-sampai ada yang menghilangkan sesuatu kebiasaan, tindakan, atau bahkan mungkin menghilang dari hubungan ya, karena ingin memberikan pembelajaran atau ingin memberikan tamparan, memberikan pengertian bahwa kalau bolak-balik diselingkuhin itu sakit loh. Nah, makanya di sini misalkan dia dulu sering selingkuhin kamu bolak-balik gitu ya, sehingga kamu ingin menghilang dari hidup dia, agar kamu berpikir agar ya dia sadar bahwa itu menyakitkan gitu ya, biar dia sadar menjadi tamparan gitu ya, bahwa dia menyakiti kamu. Bisa jadi seperti itu juga gitu ya. Tapi yang pasti di sini ada suatu perubahan yang harus terjadi di antara kamu dengan dia atau di hubungan ini. Oke, kemudian ada Page of Pentacle. Kamu berdealing dengan seseorang yang bodoh, kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda banyak hal, banyak sekali kehilangan kesempatan-kesempatan dalam hidup dia. Jadi aku lihat di sini kalau ditanya sekarang ya, prospek hidup dia itu lagi buruk-buruknya deh ya, kayak nggak kemana-mana. Ya seperti itu. Terus itu juga dia ini ketika sama kamu, dia tuh kayak nggak jujur gitu loh.
selalu tidak jujur, bahkan tidak setia juga sama kamu. Ada ketidakdewasaan dari dia, orangnya juga mungkin suka murung ya, punya watak yang jelek ya, suka berbohong, memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga ya sekarang aku lihat dia sangat menyesali tindakan dia, dan dia merasa sangat kehilangan kamu dan menyesali sekarang tuh sudah tidak ada kamu lagi di hidup dia, seperti itu ya. Itu resiko yang harus dia tanggung karena dulu dia sampai tidak memperlakukan kamu dengan baik ya, sehingga dia berpikir bahwa dia perlu melakukan banyak usaha untuk bisa menarik hubungan ini lagi atau menarik perhatian kamu, karena di sini dia melihat kamu kayaknya sudah kesal banget sama dia, kayak kamu sudah punya perasaan kayak bosan gitu terhadap dia. Terus juga kalau memang ternyata kamu dengan dia belum menikah, berarti memang sebenarnya dia ini belum siap untuk menjalin suatu hubungan yang berkomitmen, seperti itu ya. Dia masih belum bisa memberikan sepenuhnya hatinya atau melibatkan hatinya di hubungan ini ya. Apalagi di sini aku lihat juga kan dia kurang tekun atau kurang bertekad untuk menunjukkan effortnya di hubungan kalian selama ini gitu. Oke, bottom of the deck ada 3 of Wands ya. Berarti di sini aku melihat nampaknya dia sedang melakukan perjalanan, atau mungkin saat ini entah itu perjalanannya karena liburan, traveling, atau mungkin dari pekerjaan yang mengharuskan dia untuk kilar-kilir ya, pergi ke sana sini ya. Mungkin pekerjaan dia kayak mungkin SPG apa sih namanya, sales marketing yang seperti itu, jadi harus bisa kilar-kilir gitu ya. Ada yang sampai ke luar negeri juga nih ya. Aku lihat di sini kayak dia lagi percaya diri ya, atau mungkin ini saat ini kamu, bisa jadi ini energi kamu, bisa energi dia ya, silakan disituasikan aja. Mungkin lagi percaya dirinya, ada yang lagi sukses-suksesnya, ada yang merasa saat ini lagi bebas ya, ingin bergerak maju, merencanakan masa depan, melakukan perluasan, pertumbuhan. Bisa jadi kamu dengan dia ini ternyata LDR ya. Aku lihat di sini kamu dengan dia LDR. Terus juga bahagia dengan pilihan masing-masing saat ini ya. Aku lihat mungkin pilihan kamu meninggalkan dia dan ini membuat kamu bahagia ya. Kamu mulai menjalani hidupmu dengan bahagia, dan mungkin juga saat ini dengan pilihan dia sekarang, entah dia saat ini bersama pasangan dia yang dia pilih sekarang, dia juga merasa bahagia. Ya, mulai sama-sama lagi menjalani kehidupan masing-masing, seperti itu. Kemudian juga aku melihat di sini kalau ada 3 of Wands tegak, berarti dia akan melangkah ke fase selanjutnya dalam hubungan romantis dia dan kamu. Aku lihat sekarang mulai memikirkan masa depan kalian satu sama lain dan melihat satu sama lain di dalam suatu hubungan. Jadi kemungkinan di sini ya, entah saat ini dia bersama yang lain ataupun tidak ya, kamu dengan dia sama-sama mulai memikirkan masa depan kalian nantinya bersama siapa. Tapi kamu juga kayak masih ada kayak menghayal atau adalah sedikit-sedikit berpikir bahwa kamu ingin bersama dia di masa depan. Dia pun seperti itu sebenarnya ya. Dia pun sebenarnya seperti itu, kayak dia sering menghayalkan bisa bersama kamu di masa depan. Aku melihat di sini kayak dia harus lebih tegas tentang komitmen dia pada hubungan, agar hubungan yang ingin dia miliki ini bisa bertahan lama ya, dan mulai melangkah ke hubungan yang baru, entah ini hubungan yang baru dengan orang baru atau hubungan baru dengan kamu ya. Terus juga aku lihat kayak ada keinginan dia untuk menjaga komunikasi lagi dengan kamu atau membuka komunikasi lagi dengan kamu, karena di sini aku lihat kayaknya ada masalah dengan komunikasi kalian. Nampaknya kalian itu kayak kesulitan gitu ya untuk memiliki komunikasi yang intim seperti itu. Oke, kita lihat deh ya.
Apa sih yang dia rasakan atau perasaan dia yang dia sembunyikan yang ingin dia utarakan ke kamu, atau ya isi hati dia yang ingin dia ucapkan ke kamu. Di sini ada I love you unconditionally. Ya, dia sebenarnya sangat mencintai kamu. Ya, kemudian ada sesuatu yang sudah kebongkar di sini, yang sudah ketahuan, yang sudah terjelaskan ya. Dan sesuatu yang sudah terbongkar ini ternyata itu kayak menghancurkan dia. Misalkan dia selama ini tuh dia selingkuh dari kamu, tapi dia diem-diem aja ya, dia menutup-nutupi dengan rapat ya, jangan sampai kamu tahu. Taunya kamu tahu gitu loh, tahu-taunya kamu tuh tahu aja kalau dia itu selingkuh. Akhirnya ya udah menghancurkan dia ya, berarti sebenarnya dia ini mau kamu tapi mau yang lain juga, terus ketahuan dia selingkuh, akhirnya ya udah hubungan dia bersama kamu berantakan, hubungan dia bersama kamu hancur, atau apapun yang selama ini dia sembunyikan dari kamu, terus udah itu kebongkar, ketahuan kayak gitu, dan semuanya hancur gitu ya. Ada sesuatu yang sebenarnya masih dia sembunyikan dari kamu, ini terutama tentang materi ya, terutama tentang hal-hal yang bersifat materi. Bisa jadi mungkin dia selama ini pamer ya, kalau dia ini punya aset ini, punya rumah sekian, punya kendaraan ini banyak gitu lah ya. Dia kayak memamerkan bahwa dia punya segalanya, kaya raya, sukses gitu ya, padahal sebenarnya tidak. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ternyata sebenarnya ya dia tidak punya ini itu, dia tidak punya materi yang sebanyak itu, dia bukan berasal dari orang yang kaya raya ya, bahkan mungkin saat ini dia masih luntang-lantung, masih harus bekerja keras, berusaha keras. Intinya ada sesuatu yang memang masih dia sembunyikan dari kamu, terutama ini tentang hal masalah materi ya, karir, keuangan yang seperti itu, mungkin belum stabil atau ya masih sulit, masih mengalami kesulitan gitu ya. Tapi jujur dia masih menginginkan perasaan yang dulu pernah terjalin di antara kalian. Dia ingin merasakan itu kembali ketika dia bahagia bersama kamu, merasakan deg-deg sernya sama kamu gitu ya, merasakan jatuh cintanya bersama kamu ya, merasa kayak lemah lunglai saat berhadapan dengan kamu, seperti ya melting sama kamu, nah kayak gitu. Dia ingin merasakan itu lagi bersama kamu. Aku lihat saat ini kayak dia mungkin masih stalkingin kamu ya, karena di sini dia masih menunggu tanda-tanda atau petunjuk sinyal atau tanda-tanda dari kamu bahwa kamu masih menginginkan dia, bahwa kamu masih mau sama dia. Seperti itu. Tapi aku lihat di sini yaitu kemungkinan walaupun kamu kasih tanda ke dia gitu ya, bahwa kamu masih menginginkan dia, nampaknya ya dia masih tetap fokus dengan hal materi dia. Ya gimana dia mau berkomitmen sama kamu kalau keadaan dia aja masih sulit secara materi? Gimana mau bertanggung jawab sama pernikahan dia ke kamu kalau misalkan dia aja masih sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat, walaupun ini perasaan dia, ya dia masih sering stalking kamu, menunggu sinyal dari kamu bahwa kamu masih menginginkan dia juga. Di sini prioritas dia masih kalau aku lihat dari keuangan. Ya, materi yang masih dia sembunyikan dari kamu, seperti itu. Oke. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot. Nih aku lupa tadi bottom of the deck-nya ya. Ada you don't know how hard it was to let you go. Kamu tidak tahu betapa beratnya aku melepaskanmu. Ya, jadi sebenarnya dia tuh berat banget melepaskan kamu. Gimana enggak? Karena dia sebenarnya cinta sama kamu. Tapi gimana? Keadaan dia saat ini lagi hancur-hancuran karena masalah materi. Ya. Lagi hancur-hancuran dia,
berjuang banget untuk bisa stabil secara materi atau karir kayak gitu ya. Oke, angkanya di sini yang berhubungan dengan kamu dan dia ada 29, 9, 18, 4, 1, 5, 16, 10, 4, 25, 2, 7, 20, 23, 6, 19, 15, 21, 28, 13, 8, 31, 30, 11, 27, 26, 12, 17, dan 3. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Maret, Agustus, Mei, Februari, Juni, Desember, September, Januari, November, dan Oktober. Kemudian shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada shio kelinci, shio anjing, shio kuda, shio macan, shio tikus, shio naga, shio kerbau, shio kambing, shio ular, dan shio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun ya, singkatan nama atau apapun. F, J, E, M, L, S, A, Q, Y, K, C, H, B, P, O, G, R, U, N, T, V. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.